Kancil dan kelinci. Makanan kesukaan kelinci adalah wortel dan sayuran. Setiap hari ia selalu menghabiskan 1 keranjang wortel. Namun, sangat disayangkan, ia sama sekali tidak pernah membersihkan gigi setelah makan. Pada suatu hari, ketika kelinci sedang asik makan, Kancil pun mengingatkan sahabatnya. "Kelinci, setelah kau makan, bersihkanlah gigimu. Jika tidak, gigimu pasti akan sakit dan kau tidak dapat makan lagi," nasihat Kancil. Namun, kelinci sama sekali tidak memperdulikannya. Ia tetap asik makan wortel, karena ia berpikir wortel adalah makanan yang tidak akan mengakibatkan giginya sakit. Beberapa hari kemudian, Kancil asik berjalan-jalan di pinggir sungai. Di tengah jalan, ia melihat kelinci yang sedang termenung. Wajahnya terlihat sedih sekali, tidak seperti biasanya. Di sebelahnya pun terlihat keranjang dipenuhi oleh wortel. "Hei kelinci, apa yang kau lakukan? Kau sangat sedih," tanya Kancil. "Gigiku sangat ngilu, aku tidak dapat makan. Padahal perutku sangat lapar," jawab kelinci sedih. Mendengar keluhan sahabatnya, Kancil pun merasa kasihan dan membawanya ke rumah kura-kura. "Kelinci, sebaiknya sekarang kita pergi ke rumah kura-kura. Sepertinya ia mempunyai obat untukmu," ajak Kancil. Akhirnya mereka berdua pun pergi ke rumah kura-kura. Sesampainya di rumah kura-kura, ia langsung memeriksa gigi kelinci. "Hei kelinci, gigimu banyak sekali yang lubang. Kamu pasti tidak pernah membersihkan gigi ya?" tanya kura-kura. Kelinci hanya mengangguk karena malu. "Temanku kelinci, sisa makanan yang sudah kita makan akan mengakibatkan lubang dan menyebabkan gigi kita ngilu dan sakit. Jadi, kau harus membersihkan gigimu setiap hari," ujar kura-kura menjelaskan. Kelinci pun mengangguk kepalanya lagi. Dalam hatinya, ia berjanji akan rajin membersihkan giginya. Tidak lama kemudian, gigi kelinci pun tidak ngilu lagi. Dan setelah kejadian tersebut, kelinci pun rajin membersihkan giginya. Giginya pun sekarang sehat dan tidak pernah sakit. Kancil pun sangat senang melihat sahabatnya kembali ceria. Kancil dan buaya. Suatu hari, ada seekor kancil yang sedang berjalan-jalan di dalam hutan untuk mencari makanan. Karena makanan di sekitar kediamannya telah berkurang, sang kancil pun pergi untuk mencari di luar kawasannya. Di tengah jalan, ia harus menyeberang sungai yang dihuni banyak sekali buaya besar. Kancil pun berpikir sejenak, lalu ia mendekat ke tepi sungai. "Hei buaya, apakah kau sudah makan siang?" tanya Kancil dengan suara yang dikeraskan. Tak lama kemudian, muncullah seekor buaya dari permukaan air. "Siapa yang berteriak siang-siang begini? Mengganggu tidurku saja. Hei Kancil, diam kau. Kalau tidak, aku makan nanti kamu," timpal buaya yang lain. "Aku datang ke sini untuk menyampaikan pesan dari Raja Hutan. Jadi, janganlah kau makan aku dulu," jawab Kancil. "Ada apa sebenarnya Kancil? Ayo cepat katakan," kata buaya. "Baiklah, Raja Hutan memintaku untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sini. Raja Hutan hendak memberikan hadiah untuk kalian.
ujar Kancil. "Jadi sekarang panggil semua temanmu," lanjutnya. Mendengar hal itu, buaya sangat senang dan langsung memanggil semua kawannya. Semua kawannya berjaris berjajar di permukaan sungai. Namun, mereka semua ternyata hanya diperdaya oleh si Kancil. Dengan cerdik, si Kancil langsung pergi setelah menghitung buaya terakhir di ujung sungai dan lolos dari cengkraman buaya yang lapar. Kisah Kancil dan buaya mengajarkan bahwa kecerdikan dapat mengalahkan kekuatan. Meskipun berada di suatu sesulit apapun, meski begitu berbohong juga tidak patut dibenarkan. Kancil mencuri mentimun. Hutan sedang dilanda kemarau panjang. Akibatnya, makanan di sana habis. Sungai pun mengering. Mau tak mau, binatang di hutan harus keluar hutan untuk mencari makanan. Tak terkecuali Kancil, ia sedang kebingungan mencari makanan. "Kemana aku harus mencari makanan? Jika bertahan di hutan ini, bisa-bisa aku mati kelaparan," gumam Kancil. Kancil pun berjalan keluar hutan. Saat sedang berjalan, tiba-tiba ia melihat ladang petani yang dipenuhi timun yang sangat segar. Seketika muncul keinginan Kancil untuk melahap timun-timun itu. "Mungkin tidak apa-apa jika aku memakan sedikit timun milik petani," ucap Kancil. Timun itu ternyata sangat enak. Tanpa disadari, Kancil memakan timun-timun itu hingga perutnya kenyang. Kancil pun pulang dengan hati yang senang. "Aku tak perlu pergi dari hutan untuk mencari makanan. Di ladang petani ada banyak sekali makanan," gumam Kancil. Benar saja, hari-hari berikutnya Kancil sering mengunjungi ladang petani. Ia memakan timun-timun milik petani. Lama-kelamaan, petani menjadi geram. "Aku harus membeli pelajaran untuk si pencuri. Tapi bagaimana caranya?" pikir petani. Petani harus berpikir sampai akhirnya ia menemukan sebuah ide. Petani mengambil bajunya yang sudah tak dipakai, taping dan kelapa. Lalu ia menyatukan semuanya itu, membentuknya menjadi orang-orangan sawah. Kemudian ia meletakkannya di ladang timun. "Kau akan ketakutan begitu melihat orang-orang sawah ini," gumam petani. Kancil yang merasa lapar pun kembali ke ladang petani. Ia sudah tak sabar ingin segera makan timun sebanyak-banyaknya. "Aku akan membuat perutku kenyang agar tak berkali-kali kembali ke ladang ini. Kalau perlu, aku akan membawa timun-timun itu pulang untuk persediaan makanan," ucap Kancil. Holala, betapa terkejutnya Kancil saat mendapati ada orang yang menjaga ladang petani. Kancil yang berniat mencuri pun kemudian bersembunyi sambil menunggu orang itu pergi. Tapi sudah lama ia menunggu, orang itu tak juga pergi dari tempatnya. Kancil yang sudah sangat lapar akhirnya menyerah. Ia pun kembali ke rumah tanpa membawa timun. Sifat Kancil yang suka mencuri adalah perbuatan yang tidak baik, yang bukan hanya dibenci oleh orang lain, tetapi juga dibenci oleh Tuhan. Si Kancil dan Kuda Sombong. Pada suatu hari,
Kancil pergi berjalan-jalan melewati pinggir hutan. Semalam hujan sangat deras. Banyak sekali kubangan yang tidak terlihat. Sehingga Kancil harus berjalan dengan cara melompat-lompat untuk menghindari lubang kubangan tersebut. Tiba-tiba muncullah seekor kuda. Tubuh kuda tersebut sangat besar, kuat dan gagah. Ia berlari menuju Kancil. Pada saat sampai di depan Kancil, kakinya mengenai kubangan lumpur tersebut sehingga ia menciprati Kancil. "Hei kuda, pelankan jalanmu," tegur Kancil. "Hahaha, kamu yang salah karena kurang gesit. Bukan salahku jika kau terkena cipratan itu," ejek kuda. Bukannya meminta maaf, kuda malah mengejeknya. "Jangan sombong kau kuda, itu tidak baik. Seharusnya kau meminta maaf bukannya malah menyalahkanku," ujar Kancil menasehati. "Hei Kancil, aku sama sekali tidak sombong. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Pasti kau sangat iri padaku ya? Aku lebih kuat, tubuhku lebih besar dan dapat berlari dengan cepat," ejek sang kuda. Mendengar hal tersebut, Kancil pun merasa sangat terhina. Ia pun menahan amarahnya dan langsung mencari cara agar ia jera. Akhirnya, ia pun mendapatkan ide. "Begitukah kuda? Kalau begitu, bagaimana jika kita adu lari? Kita buktikan siapa yang dapat berlari dengan cepat," ujar Kancil menantang. "Sudah jelas aku yang akan menang. Tapi baiklah, aku akan menghargaimu dan menerima tantanganmu itu," ejek kuda sambil tertawa. Akhirnya, mereka pun sepakat untuk mengadakan pertandingan lari esok hari. Berita tersebut terdengar oleh seluruh hutan. Kancil pun berlatih dengan semangat. Dan hari yang ditentukan pun tiba. Para binatang berkumpul. Mereka semua sangat yakin kuda yang akan memenangkan pertandingan. Namun, sang Kancil sama sekali tidak patah semangat. Begitu pertandingan dimulai, pada awalnya kuda yang memimpin depan, namun pada saat memasuki hutan, kuda mulai sulit karena pohon-pohon yang sangat tinggi, akar yang melintang, kubangan di mana-mana dan semak yang menutupi jalan. Berbeda dengan Kancil, ia bergerak dengan gesik tanpa halangan. Karena latihannya, ia hafal dengan jalanan yang berada di dalam hutan. Akhirnya, Kancil yang sampai di garis akhir terlebih dahulu. Semua penduduk hutan tidak menyangkanya dan bersorak-sorai gembira. Sementara sang kuda sampai di garis akhir dengan menahan rasa malunya. Sejak saat itulah kuda jarang terlihat di hutan dan tidak lagi menyombongkan dirinya. Pesan dari cerita ini adalah semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sifat sombong hanya akan membuat orang membenci kita dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Si Kancil, Kupu-kupu, dan Laba-laba. Pada suatu hari, kupu-kupu terbang ke sana dan kemari untuk mencari makanan. Bunga-bunga pun bergoyang pada saat kupu-kupu melewatinya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan laba-laba di balik pepohonan. Kupu-kupu pun menghampiri laba-laba. Dan ternyata di sana pun ia melihat si Kancil. "Hei kupu-kupu," sapa Kancil dan laba-laba. "Hei laba-laba dan Kancil, sedang apakah kalian berdua di sini?" jawab kupu-kupu dengan senang.
Aku sedang membuat sebuah jaring dan Kancil sedang makan, ujar laba-laba. Sepertinya hasil tangkapanmu malam ini pasti akan banyak, seru kupu-kupu. Mendengar hal tersebut, laba-laba hanya tersenyum. Tidak kupu-kupu, meskipun jaringku sangat besar, namun terkadang tidak satu pun serangga dan nyamuk yang hinggap di jaringku. Tapi berbeda denganmu kupu-kupu, kau dapat menghisap madu sangat banyak, ujar laba-laba. Aku sangat setuju yang dikatakan oleh laba-laba. Bukan hanya laba-laba yang sulit mendapatkan makanan, tetapi aku pun mengalami hal yang sama. Terkadang aku juga jarang sekali mendapatkan daun dan buah-buahan yang segar, ujar Kancil. Kupu-kupu pun tersenyum. Tidak teman, jika musim gugur datang, aku pun sangat kesulitan untuk mendapatkan makanan. Aku pun harus terbang jauh untuk mencari bunga yang sangat segar, jawab kupu-kupu. Tiba-tiba kupu-kupu ingat bahwa sebentar lagi musim panas akan datang dan bunga pun akan berubah menjadi layu. Ia pun menceritakan kekhawatirannya kepada kedua sahabatnya tersebut. Tidak perlu sedih kupu-kupu, kita harus mencari makanan setiap hari meskipun sulit. Namun kita harus tetap mencarinya, seru Kancil. Betul sekali yang dikatakan Kancil, sambung laba-laba. Benar sekali, baiklah teman, aku harus melanjutkan perjalananku untuk mencari bunga-bunga yang segar. Kalian berdua silakan lanjutkan pekerjaan mencari makanan, ujar kupu-kupu. Kupu-kupu pun menghilang di antara pepohonan. Mereka bertiga pun berpisah dan melanjutkan aktivitas masing-masing tanpa mengeluh. Mereka menjalani hidup dengan ceria dan bahagia. Pesan kasih sayang dari cerita rakyat si Kancil, kupu-kupu dan laba-laba adalah kita sering iri dengan kondisi orang lain. Namun, sebenarnya orang lain pun memiliki kekurangan dan keterbatasan juga. Jadi, yang paling bagus kita terus selalu bersyukur dengan apa yang telah kita miliki. Dengan bersyukur, maka kita akan semakin bahagia dan tentunya Tuhan akan menambahkan rezeki bagi orang-orang yang bersyukur. Kisah burung merak. Suatu hari di dalam hutan terdapat taman burung. Di sana terdapat warna-warni dari berbagai burung yang menghiasi taman tersebut. Suara kicauan burung tersebut membuat suasana yang semarak. Karena itulah banyak sekali binatang yang ingin datang untuk berkunjung ke taman burung untuk bercengkrama dengan burung-burung tersebut. Salah satunya adalah burung merak. Ia mempunyai bulu yang sangat indah. Hal itulah membuatnya menjadi sangat sombong. Ia selalu memamerkan bulunya. Suatu hari, Kancil pun mengunjungi taman burung tersebut. Tanpa sengaja, ia melihat burung merak sedang asik berjemur dan menggoyang-goyangkan bulu indahnya. Bulumu sangat indah, ujar Kancil. Benar sekali Kancil, tidak ada satu burung pun yang memiliki keindahan buluku ini, jawab merak dengan bangga. Merak, sebaiknya sekarang kau tidak berjemur lagi. Bulumu yang sangat indah itu dapat berubah menjadi kusam, ujar Kancil. Kau pasti sangat iri karena ingin mempunyai tubuh yang berwarna-warni sepertiku ini. Aku masih ingin berjemur, jawab merak. Kancil hanya terdiam dan meninggalkan merak dan langsung menghampiri burung-burung yang lainnya untuk bercengkrama. Beberapa hari setelah itu pun
Merak masih saja suka berjemur di bawah teriknya matahari. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa bulu indahnya itu mulai kusam dan rontok. Ketika ia berjemur, lewatlah kakak tua dan menatap Merak. "Hei kakak tua, mengapa kau menatapku seperti itu?" "Kau pasti sangat iri melihat keindahan buluku ini," ujar burung merak menyombongkan dirinya. Namun, yang ditanya malah menggelengkan kepalanya. "Tidak Merak, aku hanya terkejut melihat bulumu. Bulumu yang sangat kusam dan tidak indah seperti biasanya," ujar kakak tua. Mendengar kakak tua seperti itu, Merak sangat terkejut. Ia pun langsung menuju sungai dan melihat dirinya yang sangat kusam. Bahkan, bulunya pun mulai rontok. Merak sangat sedih karena hal tersebut. Ia pun sangat menyesal karena tidak mendengarkan nasihat dari kancil. Pesan moral dari dongeng ini adalah jangan menjadi orang yang sombong. Sesungguhnya setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selain itu, mendengarkan nasihat dan pendapat orang lain karena bisa jadi pendapat orang lain benar dan bermanfaat bagi kita.